Your cousin Christopherson's coming on the 6th. I want you to be extra nice to him, because he's... Melihat sebuah film yang dibintangi aktor-aktor dan aktris-aktris ternama sudah terlalu biasa. Tapi bagaimana kalau ada sebuah film yang dibintangi oleh benda mati yang terkesan seakan-akan hidup, seperti boneka dan mainan contohnya. Dan itulah yang dilakukan untuk membuat sebuah film stop motion, di mana film ini akan menyajikan sebuah film yang membuat benda mati yang cukup realistis, seakan-akan memiliki sebuah kehidupan dan juga sebuah cerita. Jadi inilah sebuah seni dalam film stop motion, sebuah karya mati yang memiliki sebuah cerita. Sebelum itu, apa itu stop motion? Stop motion sendiri merupakan sebuah teknik animasi film yang diambil dalam satu frame individual dengan objek fisik pada shot yang dipindahkan antar frame. Dalam kacamata sejarah sendiri, teknik stop motion sudah ada menjelang awal abad ke-20, yaitu lebih tepatnya pada tahun 1897 pada seorang fotografer asal Prancis bernama George Miles yang menciptakan film The Haunted Castle, film pendek yang menandai debutnya dalam dunia stop motion. Dengan kecerdikan dan ketekunan, Miles menggunakan teknik ini untuk menciptakan ilusi ajaib, menghidupkan berbagai objek diam menjadi makhluk hidup di hadapan mata penontonnya yang terpesona. Namun teknik ini tak hanya menjadi milik Miles. Pada tahun 1908, seorang seniman Inggris bernama Arthur Melbourne Cooper menciptakan film stop motion pertama yang terkenal secara internasional, yang berjudul Match and Appeal, yang visualnya merupakan seperti goresan kuas di atas kanvas. Film ini memperlihatkan potensi tak terbatas dari animasi stop motion. Seiring berjalannya waktu, seniman-seniman hebat seperti Ladislas Starveitch dan William O'Brien melanjutkan eksplorasi dan pengembangan teknik ini. Pada tahun 1933, William O'Brien menggunakan stop motion dalam film legendaris King Kong, di mana ia menampilkan dinosaurus raksasa hidup di hadapan mata para penonton dengan detail dan kehidupan yang sangat menakjubkan. Namun, kesuksesan nyata bagi film stop motion muncul pada tahun 1993 dengan karya menakjubkan berjudul The Nightmare Before Christmas yang disutradarai oleh Henry Selick dan diproduksi oleh Tim Burton. Dalam film ini, set miniatur yang indah, karakter boneka yang mempesona, dan cerita yang imajinatif menyatu dalam harmoni visual yang sangat memikat. Film ini menjadi pilar bagi kebangkitan popularitas film stop motion dan membuka pintu bagi karya-karya spektakuler lainnya. Dari sana, industri film terus melahirkan karya-karya gemilang dalam genre ini. Salah satu contohnya adalah Laika Studios dengan karya seperti Coraline, Paranorman, dan Kubo and the Two Strings, menggabungkan teknologi modern dan seni tradisional untuk menghasilkan film stop motion yang mengagumkan. Film-film ini membuktikan bahwa batasan imajinasi tidak ada dalam dunia stop motion. Dengan set miniatur yang memikat dan karakter-karakter yang hidup dalam keindahan yang sangat detail, stop motion juga menjaga kehadiran seni dan sentuhan manusia yang sangat nyata dalam setiap adegan yang diciptakannya. Sehingga ini jugalah yang membuat sebuah film stop motion sangat berbeda dari film lainnya, dimana ketika kita menonton film stop motion, kita tentu saja merasakan banget bagaimana setiap scene pada filmnya memiliki sentuhan usaha atau effort yang gak main-main. Apalagi biasanya setelah kita sudah tahu behind the scene dari film stop motion, kita pasti akan langsung makin menghargai dan mengapresiasi filmnya. Kita ambil saja satu contoh film yang tadi sempat gue sebut, yaitu Coraline, dimana ia membutuhkan 144.000 frame atau foto untuk membuatnya menjadi sebuah satu film. Dan sama halnya dengan animasi, biasanya sebuah film stop motion membutuhkan 12 sampai dengan 24 frame atau foto per detiknya. Sehingga jika disimpulkan, semakin banyak foto atau frame pada filmnya, semakin halus dan realistis sebuah karya stop motion. Namun memang terkadang ada beberapa film stop motion yang sengaja menggunakan frame yang sedikit agar filmnya terlihat sangat unik dan khas. Jadi setelah mengetahui beberapa poin tentang film stop motion,
Jadi apa saja aspek-aspek yang membuat film stop motion menjadi sangat unik? Yang bikin dari sebuah film stop motion berbeda tapi tetap menarik itu karena ada beberapa aspek. Yang pertama, ada aspek estetika. Kalau kalian perhatikan, tiap film stop motion pasti punya estetika visual yang khas banget. Karena teknik animasi yang dipakai adalah frame by frame. Hasilnya adalah gerakan halus dan terperinci, dan seolah-olah nyiptain dunia yang nyata dan terasa unik. Belum lagi di tiap framenya itu kayak lukisan miniatur yang isinya detil-detil kecil yang bikin kesan sinematik dan indah. Lanjut ke aspek kedua, yaitu bentuk karakter yang unik. Biasanya karakter di film stop motion dibikin secara manual yang detailnya tuh gila. Boneka dan objek-objek lainnya yang dipakai buat animasi stop motion biasanya juga dikasih kostum, ekspresi wajah yang bisa diganti-ganti, dan atribut-atribut lainnya yang bikin tiap karakter stop motionnya punya kepribadian dan kehidupan yang unik juga. Nah, hasil akhirnya berhasil bikin emosi karakternya ngena ke penonton. Ketiga, ada aspek pencahayaan. Mungkin kalian nggak sadar ya, tapi di film stop motion, pencahayaan jadi poin penting yang perlu dipikir mateng-mateng. Soalnya cahaya yang diarahin dengan tepat bisa nunjukin suasana hati, plus nyiptain atmosfer dramatis maupun misterius. Terus dengan permainan bayangan dan kontras pencahayaan bisa bikin dimensi visual yang kelihatan real banget di film stop motion. Habis itu ada aspek set shooting. Di film-film stop motion biasanya pakai set miniatur yang rumit karena detail banget tuh setnya. Soalnya setnya sendiri tuh harus dibikin sampai detil-detil kecil di dalamnya biar bisa ngebangun dunia yang kelihatan otentik. Jadinya tiap objek, properti, sampai latar belakang diperhatikan baik-baik tuh. Karena bakal bikin ceritanya lebih hidup dan visualnya lebih memikat. Nah, walau dengan semua aspek tadi nggak komplit kalau nggak didukung sama detail gerakan yang ekspresif. Karena gerakan yang halus dan detail tuh jadi ciri khas keindahan film stop motion. Semua gerakan yang ada tuh juga diatur dengan sangat teliti, biar interaksinya kelihatan hidup dan ekspresif. Gitu deh, gimana? Tulis dong di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian juga suka dengan film stop motion? Atau mungkin kalian juga pernah mencoba membuatnya juga? Silahkan komen. Pada video ini, gue hanya ingin mengenalkan sebuah jenis film yang sangat masterpiece, bukan hanya bermodalkan plot cerita ataupun aktor-aktor terkenal saja, tapi filmnya juga menjual value dan memperlihatkan seberapa cintanya seorang kreator film ketika membuat film stop motion. Dan juga terima kasih kepada channel Mindplace Studio atau Beli Balik Mindplace karena sudah mau collab di video kali ini. Sehingga di video kali ini jadi lebih variatif sekaligus trusted lah. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.